Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta Rakernas Persatuan Umat Islam yang saya banggakan, secara khusus tentu yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tadi sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili para pimpinan Majelis Syuro, Wakil Ketua dan Sekretaris, Ketua Umum DPP PUI Kiai Haji Nur Hasan Saidi, tentu yang hari ini menjadi sahibul hajat, menjadi tuan rumah, kemudian Ketua Dewan Syariah PUI, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI, Ketua Dewan Pakar Pusat PUI, Kapolri Jawa Barat yang mewakili, juga yang saya hormati para pimpinan Ormas Islam tingkat pusat, ada Kiai Haji Inayatullah Hashim, Wakil Ketua Umum PB Al-Wasliyah, kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Radang Kahmad dari Pengurus Pusat Muhammadiyah, Bapak Kiai Haji Sulaiman Tanjung, Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemudian Wakil Ketua Umum PB Matlaun Anwar, Bapak Ridwan Hisham. Hasim dengan Hisham itu mirip-mirip masalahnya. Bapak Ridwan Hisham, anggota DPR RI, koleganya Kiai Nur Hasan, sekaligus nampaknya menjadi tokoh PUI di Jawa Timur. Silakan tepuk tangan. Kemudian Kiai Haji Embal Mulyana Syarif, Ketua Umum PB Matlaun Anwar. Yang kami hormati, kami cintai para keluarga pendiri PUI Kiai Haji Abdul Halim, pahlawan nasional, juga keluarga pendiri PUI Kiai Haji Ahmad Sanusi, pahlawan nasional, keluarga pendiri PUI Mr. R. Syamsuddin, para tamu undangan Rakernas PUI 2022, dan tentu para pimpinan DPW PUI, ketua Badan Otonom dan semi otonom, dan pimpinan daerah PUI se-Jawa Barat dan DKI Jakarta, dan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Di kota Bandung gerimis hujan, hadirkan taman indah berseri. Tentu ormas-ormas itu menandakan ada perbedaan yang wajar di antara kita. Perbedaan itu fitrah dari Tuhan. Jadikan dorongan kemajuan NKRI. Tema hari ini kolaborasi. Memang agak rumit kalau tidak berkolaborasi. Indonesia terlalu besar untuk dikelola sendirian. Tidak mungkin kita mengelola Indonesia sendirian, tetapi harus dikelola bersama-sama. Oleh karena itulah, nampaknya umat ini setelah dulu luar biasa berjuang menghadirkan kemerdekaan, berjuang pula mengisi kemerdekaan, meskipun nampaknya kita khawatir yang justru menikmati kemerdekaan bukan yang memerdekakan, bukan orang yang berjuang habis-habisan, justru yang menikmati pada hari ini. Oleh karena itu, supaya kita yang berjuang memerdekakan Indonesia dan kita juga mengisi, kita menikmati juga, penting berkolaborasi nampaknya. Pagi-pagi disuguhi sarapan pangan sehat bergizi. Rakernas ini diselenggarakan, PUI dan ormas-ormas siap berkolaborasi.
Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama tentu bersyukur pagi hari ini kita bisa hadir pada pembukaan Rakernas. Tema Rakernas mengokohkan persatuan umat untuk membangun kolaborasi. Saya kira ini sangat amat tepat tema ini, karena memang nampaknya tema ini yang harus digodok oleh umat Islam pada hari ini, terutama tokoh-tokohnya. Terima kasih atas kehadiran para tokoh-tokoh ormas yang menandakan insya Allah kita segera membangun perbincangan yang tajam untuk menghadirkan kolaborasi tersebut. Cukup panjang waktu yang kita lalui semenjak kita merdeka untuk terus berjuang dan berpikir, dan nampaknya hari-hari ini pikiran kita semakin matang. Semakin matang tersebut ditandai dengan beragam tanda. Tanda pertama adalah semakin hadirnya kesepahaman di antara umat ini. Perbedaan-perbedaan fikhiyah yang dulu lumayan tajam, hari ini sangat landai. Dan tentu saja kita di negeri ini dalam konteks gaya keagamaan kita, pemahaman keagamaan kita tidak perlu diragukan lagi. Pemahaman kita adalah pemahaman mainstream umat di dunia ini, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dan tentu sangat membanggakan karena kalau kemudian kita melihat di manakah Tajamu Islami, komunitas umat terbesar, ternyata Allah takdirkan komunitas tersebut ada di negeri yang bernama Indonesia. Tempat asalnya adalah Saudi Arabia, kawasan Jazirah, kawasan Hijaz. Tentu kaum muslimin di sana dengan orang-orang non Saudinya kira-kira ada sekitar 20-an juta begitu. Ya, tidak separuhnya Jawa Barat. Kalau kemudian negara-negara Teluk juga kecil, paling besar di kawasan tersebut adalah Mesir 80 jutaan, ada Turki 80 jutaan. Tidak ada yang sebanding dengan Indonesia. Indonesia hari ini kaum musliminnya saja alhamdulillah berjumlah 250 juta. Itu pertanda apa? Pertanda pemahaman keagamaan di negeri ini mudah diterima, mudah dicerna. Karena kalau kemudian di beragam tempat Islam hadir dengan jihad fisabilillah, ternyata di negeri kita jihad fisabilillah dalam bentuk perdagangan, dalam bentuk hubungan masyarakat antar negara. Itulah penyebaran Islam di negeri yang bernama Indonesia. Oleh karena itulah kefahaman Islam negeri ini tidak perlu dilakukan lagi. Inilah Islam paling mainstream di dunia. Insya Allah al-haqqu ma'al jamaah, kebenaran itu selalu ada pada jamaah terbesar. Kebenaran itu ada ma'asawadil azam, kebenaran itu ada pada kawasan atau masyarakat yang paling besar. Jadi kalau insya Allah di mana-mana masyarakat muslim pemahamannya benar, maka tanda-tanda kebenaran dan paling benar tanda-tandanya adalah kaum muslimin di Indonesia insya Allah. Sawadil azam kan begitu. Al-haqqu masawadil azam, kebenaran itu akan bersama orang kebanyakan. Orang kebanyakan kaum muslimin di dunia di mana adanya? Di Indonesia. Berarti insya Allah al-haqqu ma'al jamaah, al-haqqu ma'asawadil azam hadir di negeri ini. Tentu backbone pemahaman keagamaannya, ya, ini tentu PUI menjadi bagian dari ormas yang hadir sebelum kemerdekaan. Kalau di negeri ini masa lalu ada Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Maksumi di masa kemerdekaan. Pak Iwi adalah salah satu di antara pendirinya bersama Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain, juga Nahdlatul Ulama. Tentu hadirin sekalian yang berbahagia, yang Allah muliakan, ini saya mengambil sebuah kalimat yang diketengahkan oleh beragam peneliti. Ya, beragam peneliti. Katanya backbone pemahaman keagamaan di negeri kita itu ada dua. Ada pemahaman keagamaan gaya Muhammadiyah. Ya, silakan tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Kalaulah di sana ada persis, ada irsyad, nampaknya bagian dari gaya Muhammadiyah. Ya, kemudian ada backbone keagamaan gaya Nahdlatul Ulama. Kalaulah di sana ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon, ada apa lagi?
ada Matlaul Anwar, itu bagian dari Nahdlatul Ulama kelihatannya. Adapun PUI ini agak unik PUI karena kalau di Muhammadiyah ditandai dengan mengambil pendapat mazhab tidak kunut. Kalau kemudian di NU ditandai dengan mazhab Syafi'i dengan mengambil gayanya di salat subuh dengan kunut, PUI itu ada di dua-duanya. Jadi kalau ormas yang lain itu backbone-nya ke Muhammadiyah, backbone-nya ke NU, kalau PUI backbone-nya kedua-duanya kelihatannya. Itulah persatuan umat Islam. Nah, hadirin sekalian, gaya keagamaan yang dulu boleh jadi cukup tajam di lapangan, urusan-urusan furu, urusan-urusan cabang keagamaan, hari-hari ini dengan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman yang terus dipelajari, hari ini menjadi semakin landai luar biasa. Ini menggembirakan karena untuk berkolaborasi menjadi semakin mudah. Kalau kata Prof. Mu'ti, Sekjen Muhammadiyah, katanya kalau backbone-nya itu adalah ada NU, ada Muhammadiyah, juga ada PUI yang menggabungkan dari keduanya, maka nanti ada backbone baru namanya Neonomoh PUI. Jadi gaya baru keagamaan negeri kita, gabungan NU Muhammadiyah PUI nampaknya seperti itu. Saya sebut PUI, mohon maaf, bukan ta'asub, tapi wajar ta'asub karena saya orang PUI. Tapi lebih kepada bahwa memang di PUI tidak ada ciri kunut tidak kunut karena dua-duanya ada gitu. Makanya saya sebut backbone yang ketiga kan begitu. Maka ke depan ada neonomoh, ya, orang Muhammadiyah tapi tahlilan. Orang NU tapi tarawihnya 11 rakaat gitu. Ya. 11 rakaat yang dulu minoritas Pak Dadang Ahmad, Prof. Dadang, sekarang menurut Alfar Research, ya riset terakhir tahun 2021, dia meriset urusan-urusan keagamaan, ternyata tarawih yang 11 itu sekarang sudah 49, sekian, tarawih 23 tinggal 50, sekian persen. Jadi sudah seimbang sekarang. Padahal dulu yang 11 rakaat itu minoritas luar biasa, sekarang sudah seimbang. Dan ternyata kalau saya nanya anak-anak muda, ketika saya anak-anak muda, tarawih 23 dalilnya kuat. Tidak ada satu mazhab pun, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali kecuali pendapatnya 10, pendapat 20. Ada pendapat 11 itu pendapat belakangan abad 19, abad 18 Masehi. Tapi ketika saya katakan bahwa nampaknya dalil tentang 20 lebih kuat daripada yang 11, naik kepada milenial. Siapa di antara kalian yang tarawih 20? Gak ada yang angkat tangan. Milenial sebuahnya adalah tarawihnya 11 rakaat atau 8 tambah 11. Bahkan sekarang ada gaya gabungan yang biasanya yang 8 rakaat tambah 3 11 rakaat itu adalah lambat, dan kemudian yang 23 itu biasanya adalah cepat, agak cepat begitu. Sekarang ada gaya gabungan neonomoh tadi ya, ada 8 tapi kecepatan 23. Itu luar biasa. Tentu ini agak goyon tapi saya memandang ini serius karena kolaborasi harus menghadirkan takribi, pendekatan. Sesuatu yang dalam kepahaman tidak dekat sulit untuk melakukan sebuah kolaborasi. Tapi kolaborasi sangat amat mungkin kita hadirkan pada hari-hari ke depan karena gaya pemahaman keagamaan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah backbone-nya, dan kemudian gaya NU, gaya Muhammadiyah, gaya PUI yang kemudian menjadi dasarnya sekarang sudah menjadi gaya yang beragam. Tapi kemudian sudah semakin mendekat, dan kemudian dengan pendekatan tersebut sangat amat mungkin kita berkolaborasi membangun kekuatan umat terbesar di negeri ini insya Allah. Saya kira itu pesannya barangkali. Plus kemudian mengapa kolaborasi ini harus kita kokohkan, selain tentu kita harus menjadi penghuni mayoritas, sudah menjadi penghuni mayoritas di negeri ini, plus berperan sebagai mayoritas. Kita sudah melakukan dua-duanya, tapi menikmati yang mayoritas masih belum kelihatannya. Karena menikmatinya belum mayoritas ya. Penikmat kemerdekaan negeri ini masih tentu saja bukan kalangan mayoritas kaum muslimin di negeri ini. Itulah yang harus kita lakukan ke depan dengan kolaborasi. Tentu bukan dengan gaya yang lain, tapi gaya kolaborasi, gaya kita menjadi pembangun negeri ini yang terdepan. Ya, terdepan dengan kualitas SDM kita yang terbaik untuk menghadirkan, mengolah SDA yang terbanyak atau melimpah yang ada di negeri kita. Hadirin sekalian yang Allah muliakan,
kolaborasi ini tentu harus kita kokohkan karena kita sebagai negara, sebagai bangsa, tidak saja kita ingin menghadirkan negara bangsa yang di dalamnya tentu umat dan dengan ormas-ormasnya dalam bentuk kesejahteraan, juga tidak hanya kita ingin menghadirkan negara bangsa yang juga berorientasi pada kemakmuran dan dan rasa aman. Ya, kalau kemudian kita berhasil membangun kesejahteraan dan rasa aman, tapi di akhir akhirat nanti bahaya, celaka kan masalah juga. Justru kita ingin menjadi sebuah penghuni negeri atau menjadi negeri dengan mayoritas kaum muslimin, dan kita sangat toleran dengan masyarakat minoritas non muslim, sangat amat toleran. Kalau di negeri-negeri di dunia kita bisa melihat bagaimana tolerannya kaum minoritas kepada mayoritas kepada minoritas, maka nampaknya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa masyarakat muslim Indonesia yang menjadi mayoritas penghuni dan penduduk di negeri ini adalah masyarakat yang paling toleran kepada kaum minoritas. Inilah faktanya. Meskipun faktanya sering dipersoalkan orang, padahal faktanya seperti itu, kita paling mayoritas. Nah, hadirin sekalian berbahagia, tentu kita tidak ingin umat kita ini hadir dengan kesejahteraan dan rasa amannya, tapi marah bahaya di hari akhirat kelak nanti. Oleh karena itu ada tujuan bangsa dan negara yang ketiga yang harus kita usung. Selain kita berbangsa dan bernegara ingin menghadirkan kesejahteraan, ingin menghadirkan rasa aman, juga kita ingin menghadirkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ubudiyah yang akan menyelamatkan kita. Ya, sejahtera, rasa aman di dunia dalam berbangsa dan bernegara tentu tidak menjamin akhirat kita selamat. Yang bisa menjamin akhirat kita selamat adalah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain rafahiyah, kesejahteraan, selain rasa aman, kita harus mampu mengokohkan ta'bidun nas lillahi rabbil alamin. Penghambaan manusia hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Terakhir, silakan tepuk tangan. Terakhir, saya ingin mengungkapkan ada fakta-fakta yang perlu kita renungkan. Ya, saya beberapa kali mengungkapkan fakta ini di beragam tokoh, rada kaget dengan fakta-fakta ini. Avara Research tahun 2019 membuat riset tentang beragam fakta-fakta keagamaan di Indonesia. Fenomena-fenomena keagamaan Indonesia, salah satunya adalah fenomena sholat 5 waktu di Indonesia. Ini saya kira perlu kita telusuri bersama-sama. Ya, tahun 2020-2021 belum ada datanya karena memang masih situasi Covid. Agak absurd kalau kemudian datanya di riset pada saat-saat seperti ini. Mungkin nanti setelah Covid selesai baru ada riset lagi enak. 2019 riset terakhir. Ternyata dalam konteks urusan ubudiyah yang paling pokok yaitu sholat, ya, inilah fakta-faktanya. Masyarakat muslim Indonesia yang sholat 5 waktu dan selalu berjamaah itu 2%. Masyarakat muslim Indonesia yang sholat 5 waktu dan sering berjamaah itu 7,7%. Inilah masyarakat yang paling soleh di Indonesia. 2 tambah 7,7 itu 9,7%. Berikutnya adalah, ini Pak Ridwan Hisham, namanya di Madura agak bagus nih namanya. Sama dengan Jawa Barat lebih bagus daripada provinsi-provinsi yang lain. Adanya sekalian, ini data Indonesia ya. Berikutnya adalah masyarakat muslim Indonesia yang sholat 5 waktu kadang-kadang jamaah, ini lumayan besar, 29,2%, lumayan besar. Tapi kalau kita jumlahkan, semua masyarakat muslim Indonesia yang sholat 5 waktu, baik itu selalu jamaah, sering jamaah maupun kadang-kadang berjamaah, itu baru 38,9%. Sisanya bagaimana? Sisanya adalah fakta-fakta berikut, 33,8% sering sholat, tapi masih sering bolong-bolong. Hanya karena perkara-perkara sederhana, bepergian tidak tahu jamak qashar bolong, kemudian kendurian karena make upnya khawatir kena basah bolong dan lain sebagainya, atau nonton sepak bola kemalaman kemudian keluar sholat bolong. Itulah fakta-fakta yang terjadi. 33,8% adalah masyarakat muslim Indonesia yang sholatnya adalah sering sholat tapi masih bolong-bolong. Ada fakta berikutnya, ternyata masih ada 26,8% yang jarang sholat. Sholatnya antara sekali sehari atau sekali dalam seminggu. Masih lumayan sholat. Sholat Jumat mungkin kan. 26,8%. Dan 0,4% tidak sholat sama sekali.
Hadirin sekalian yang Allah muliakan, tentu ini adalah fakta yang harus kita perbaiki bersama-sama. Nampaknya ini adalah fakta-fakta yang masih melanjutkan situasi lama, ada situasi santri, abangan dan priai, ternyata masih belum berubah terlalu signifikan. Inilah fakta-fakta yang harus kita perbaiki bersama-sama. Sebab tentu urusan ubudi yang paling pokok kepada Allah adalah sujud, dan sujud ada pada sholat 5 waktu. Itulah hadirin sekalian yang Allah muliakan, yang berbahagia. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tentu saat yang sama ini juga selain Rakernas adalah syukuran atas ditetapkannya Kiai Haji Ahmad Sanusi sebagai pahlawan nasional Asa Persatuan Umat Islam. Masih banyak tentu tokoh-tokoh umat dari beragam ormas yang belum diangkat jadi pahlawan nasional. Nampaknya bagian dari kolaborasi juga mengangkat mereka, mengusulkan mereka kepada pemerintah Republik Indonesia supaya kemudian akhirnya di proses yang dilakukan bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional yang lain, yang tentu saja masih banyak tokoh-tokoh umat sekali lagi yang belum menjadi pahlawan nasional. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh bangsa, dan tentu saja selamat melaksanakan Rakernas. Nampaknya kurang enak kalau dibuka di awal ya. Nanti sambutan Ketua Umum PPUI saja yang membuka ya. Biar khawatir kalau dibuka sekarang nanti cawerang, udah dibuka kan gitu. Oleh karena itu kalau saya diminta membuka, saya delegasikan lagi yang membukanya nanti Ketua DPP PPUI yang akan membuka insya Allah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Mohon izin kepada seluruh